Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Wen Anthony. Terima kasih yang udah komen. Ada Kak Hanitan, ada Kak Wiro, ada Kak Nadia, juga ada banyak teman-teman yang sudah support channel YouTube Wen Anthony ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sebuah kisah terbaru akan saya bacakan. Jumar, seorang lurah kaya yang kejam dan sombong. Pak Lurah Jumar nih, sering merebut tanah warga dan mempermalukan orang-orang kecil. Salah satu korbannya adalah Bu Wati, janda miskin yang rumahnya digusur demi proyek villa. Wati yang putus asa dan tak punya siapa-siapa lagi mendatangi Mbah Gendut, dukun sepuh yang dikenal menyimpan ilmu guna-guna langka, ilmu hitam langka yang bisa membuat korban mati dengan cara yang paling menjijikan dan tak diterima bumi. Selengkapnya di Wen Anthony channel YouTube. Mari kita mulai hiburan misteri ini. Jangan pikir suara tangisanmu bisa melunakkan hukum, Bu Wati. Ini negara hukum, bukan tempat main perasaan. Ucapan itu keluar dari mulut Jumar sambil menyesap kopinya dengan nikmat. Di tengah panasnya terik matahari yang memantul di atas seng bekas rumah Wati yang baru saja diratakan alat berat. Di hadapannya, Wati, seorang janda berusia 40-an. Berbalut kain lusuh dan peluh yang terus menetes di wajahnya. Berlutut. Tangannya menggapai-gapai sisa puing rumahnya yang hancur. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena sudah terlalu banyak air mata yang keluar sejak pagi. Pak Lurah, tolong. Itu rumah satu-satunya warisan almarhum suami saya. Saya tinggal di situ sama anak saya. Dari dulu tanah itu milik kami. Ada sertifikatnya. Seru Wati. Suaranya pecah di akhir kalimat. Nyaris tak terdengar oleh kerumunan aparat dan warga yang hanya menonton. Jumar berdiri, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang disingsing. Celananya licin seperti baru disetrika, dan sepatu kulit mengkilap yang menginjak tanah warga tanpa beban. Ia menatap Wati seperti menatap seekor tikus got yang baru saja mengganggu kenyamanan rumahnya. Surat tanah itu tidak sah, sudah dicek, dan kamu? Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Wati yang penuh debu dan keringat. Sudah menghalangi proyek negara. Kau menghasut warga, kau mengacau. Wati mencoba berdiri. Tubuhnya gemetar, entah karena marah atau takut. Saya hanya ingin rumah saya, Pak. Rumah anak saya. Jumar tersenyum. Senyum tipis yang lebih pantas dimiliki iblis. Ia melambaikan tangannya ke arah seorang petugas. Tahan dia. Apa? Jangan. Wati meronta. Tapi dua lelaki berseragam langsung menangkap lengannya. Ia diseret di hadapan warga yang hanya bisa memandang dengan wajah tertunduk. Tidak ada yang berani membela. Semua tahu siapa Jumar, lurah yang bisa menukar hukum dengan uang, kebenaran dengan kekuasaan. Ketika mobil tahanan melaju membawa Wati, Jumar menoleh ke arah kerumunan, lalu mengangkat suaranya. Ini pelajaran. Jangan pernah menghalangi kemajuan desa. Yang menentang proyek pembangunan berarti menentang negara. Dan yang menentang negara harus siap dihukum. Suara tepuk tangan terdengar dari beberapa orang bayaran yang sengaja dibawa Jumar. Tapi sebagian besar warga hanya diam. Wajah-wajah mereka muram, mata mereka menyimpan rasa takut, dan beberapa menunduk dalam rasa bersalah yang tak bisa diucapkan. Jumar bukan lurah biasa. Ia menang pemilihan bukan karena dicintai, tapi karena ia mengatur semua jalannya. Dari panitia pemilu desa sampai pengatur anggaran kecamatan, semua bisa dibeli. Ia bukan cuma lurah, tapi juga penguasa lokal yang menggandeng banyak tangan gelap, mafia tanah, kontraktor tak resmi, bahkan beberapa orang dari kalangan aparat. Sudah puluhan warga yang tergeser dari tanah mereka sendiri. Sawah-sawah berubah jadi fondasi beton, pohon-pohon tua ditebang, dan suara burung diganti dengan deru mesin dan denting besi. Di atas reruntuhan kehidupan orang kecil, Jumar membangun villa-villa mahal untuk para pejabat dan orang kota. Rakyat butuh pembangunan, katanya setiap kali ada wartawan yang datang.
Yang gak mau digusur berarti tidak cinta kemajuan, ucapnya saat rapat desa. Padahal setiap proyek pembangunan selalu menyisakan satu nama di papan tender. CV3 Jaya Bersaudara, perusahaan fiktif yang dibaliknya ada nama adik iparnya sendiri. Wati bukan satu-satunya korban, tapi dialah yang paling keras menolak. Bagi warga lain, mungkin Wati dianggap nekat, terlalu idealis, terlalu percaya pada sistem. Tapi di hari penggusuran itu, kepercayaan itu runtuh. Dan di sel tahanan yang sempit, pengap, dan lembab, rasa percaya itu mati total. Selama 2 tahun pertama di dalam penjara, Wati tak pernah berhenti menangis. Tapi 2 tahun berikutnya, air matanya habis. Dan yang tersisa hanya satu hal, dendam. Dan dendam itu bukan dendam kosong. Ia menyimpannya rapi seperti bara dalam abu. Ia tahu, orang seperti Jumar tak bisa dilawan dengan hukum. Hukum sudah lama disuap dan dicabik olehnya. Maka yang tersisa hanyalah jalur yang ditakuti, bahkan oleh hukum itu sendiri. Jalur yang tak pernah diucapkan secara terang-terangan, tapi diwariskan turun-temurun di desa itu. Jalur yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang paham benar cara memanggil yang gaib, menundukkan yang tak terlihat, dan membayar dengan harga yang tak bisa ditarik kembali. Dan jalur itu punya satu nama yang sejak dulu dibisikkan dengan ngeri oleh warga, Mbah Gendut. Kau pikir dunia ini akan melupakanku? 5 tahun cukup buat neraka menanamkan akarnya. Suara itu datang dari bibir Wati sendiri, lirih, namun menggema di dalam batinnya, seperti bisikan dari lubang kubur. Ia berdiri di depan gerbang penjara perempuan dengan pakaian lusuh dan rambut yang diikat seadanya. Tak ada yang menjemput, tak ada yang menyambut. Dunia di luar tetap berjalan, seolah tak pernah kehilangan dirinya. Langkahnya berat, tapi pasti. Sandal lusuh yang ia kenakan meninggalkan jejak tipis di tanah becek. Matahari pagi memang bersinar, tapi bagi Wati, tak ada kehangatan yang bisa menembus tubuh yang sudah terlalu lama dipasung dendam. Ia melangkah menyusuri jalan setapak desa. Desa itu tak berubah, paling hanya makin banyak beton dan pagar besi tinggi. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah bangunan bertingkat 3 yang berdiri di bekas tanahnya sendiri. Dindingnya kaca besar, menghadap ke arah sawah yang dulu menjadi tempat anaknya bermain layangan. Villa Pesona Lestari. Begitu tertulis pada pelang hitam mengkilat di depan bangunan itu. Wati berdiri diam, tak menangis, tak bersuara. Tapi dari cara matanya menatap, ada badai yang sedang disimpan rapat-rapat di balik pupilnya. Villa itu milik Jumar, orang yang membuat hidupnya hancur, yang melemparnya ke dalam gelap tanpa keadilan. Tahun-tahun di penjara tak ia habiskan dengan sia-sia. Ia bukan Wati yang dulu meratap dan mengemis keadilan. Ia belajar diam, belajar memahami sifat manusia. Dan lebih dari itu, ia belajar mengenali dirinya sendiri. Siapa dia saat tidak lagi punya apa-apa? Saat satu-satunya yang bisa ia genggam hanyalah amarah yang membeku. Pernah suatu malam, seorang napi tua bernama Bu Ramina bercerita padanya tentang ilmu warisan leluhur. Ilmu hitam yang dulu hanya dikenal dalam bisik-bisik perempuan di desa-desa tua. Kalau kau sudah tak percaya lagi pada hukum manusia, kau masih bisa memanggil yang tak kasat mata. Tapi ingat, ada imbalannya. Nyawa pun tak cukup. Begitu kata Bu Ramina sambil mengunyah sirih. Wati tak langsung percaya. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Dan sejak malam itu pula benih keinginan untuk membalas dendam tumbuh makin liar dalam hatinya. Ia mulai bertanya. Ia mulai mengumpulkan cerita tentang mereka yang pernah membalas. Tentang jalan buntu yang hanya bisa ditembus lewat kegelapan. Sekembalinya ke desa, Wati tidak kembali ke keramaian. Ia tak menyapa siapa-siapa. Ia memilih tinggal di rumah gubuk peninggalan bibinya yang sudah lama kosong.
di pinggiran desa dekat hutan. Rumah itu tak punya listrik, atapnya bocor. Tapi baginya cukup, ia hanya butuh tempat menyusun rencana. Warga desa sebagian besar tak mengenalinya lagi. Beberapa hanya membisikkan nama Wati dengan nada seram, seolah wanita itu adalah bayangan masa lalu yang muncul kembali untuk menagih dosa. Di pasar, ia melihat Jumar sedang disalami oleh pejabat desa dan beberapa orang berpakaian rapi. Ia sekarang memakai batik mahal, perutnya sudah buncit, gigi-giginya putih bersih seperti digosok arang tiap pagi. "Lurah kita makin tajir ya," celetuk seorang penjual sayur. "Katanya sih mau bikin resort lagi, villa yang baru dapat izin dari kabupaten. Wah, hebat ya, pembangunan jalan terus." Wati hanya diam. Ia membawa beras 1/4 kilo, garam dan 1 batang dupa yang dibungkus daun. Tak ada lagi air mata dalam hidupnya. Yang ada hanya satu keinginan yang sudah mengakar. Jumar harus merasakan yang lebih dari sekadar kehilangan. Ia harus dihancurkan, pelan-pelan, menjijikan. Malam-malam di gubuk tua itu ia habiskan dengan membaca tulisan-tulisan tua yang ia temukan di laci bibinya. Sebagian besar adalah tulisan tangan dalam bahasa Jawa halus, berisi mantra dan sesaji. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah 1 lembar kertas coklat tipis bertuliskan, "Ari-ari kuburan basah, 1 kali guna, 1 kali maut, tapi pasti, tapi ngeri." Wati membacanya berulang-ulang. Tiap malam, ia menyalakan dupa dan membaca dengan suara pelan. Bukan seperti orang kesurupan, tapi seperti perempuan yang sudah terlalu paham bahwa dunia ini tak adil. Dan untuk menghadapi ketidakadilan itu, kadang manusia harus merelakan dirinya, mengucap sesuatu yang bahkan Tuhan pun enggan mendengarnya. "Jumarasu," gumamnya suatu malam sambil menatap langit. "Kau pikir hidupmu tak bisa disentuh? Kau pikir uang dan kuasa bisa melindungi jiwamu? Kau salah, Jumar biadab." Wati tidak terburu-buru, dendamnya sudah berumur 5 tahun. Dan kini ia hanya tinggal menapaki jejak demi jejak, menuju seseorang yang disebut-sebut dalam setiap cerita dendam yang berhasil, Mbah Gendut. "Kalau kau datang hanya untuk minta mati orang, pulanglah. Tapi kalau kau siap mati bersama dia, baru kita bicara." Suara itu berat dan parau, keluar dari mulut seorang perempuan tua yang tubuhnya seakan menyatu dengan gelap dan lembabnya pondok jerami. Matanya buram, tapi sorotnya tajam menembus batin. Di dalam pondok itu hanya ada 1 pelita minyak yang menyala redup, membuat bayangan dinding bergerak seperti roh gentayangan. Wati berdiri di ambang pintu. Nafasnya berat setelah menembus hutan selama hampir 2 jam. Ia tak menjawab. Matanya hanya menatap sosok itu, Mbah Gendut. Nama yang selama ini hanya ia dengar dalam bisikan penuh takut. Tubuh Mbah Gendut besar dan bergelambir. Kulitnya legam seperti arang tua. Rambutnya panjang dan digulung sembarangan di atas kepala. Mbah Gendut mencium udara seperti sedang mengenali bau Wati. "Kau perempuan yang sudah pernah dirampok dan dirampas kan? Yang beberapa tahun lalu kau diasingkan karena ulah 1 oknum bangsat itu." Wati mengangguk, suaranya kering. "Saya ingin balas semua, Mbah." Mbah Gendut menyeringai. Giginya hitam dan jarang, tapi senyum itu menyiratkan kenikmatan. "Banyak yang datang kemari untuk membalas, tapi tak semua siap membayar imbalannya. Apapun itu, akan aku bayar imbalannya," jawab Wati cepat. "Nyawa pun saya relakan. Yang penting, dia harus hancur." Pondok itu sunyi sejenak. Di luar, suara serangga malam terdengar tak wajar, seperti berdoa atau merintih. Mbah Gendut berjalan tertatih ke sudut ruangan, membuka peti bambu kecil yang tertutup kain putih kusam. Ia mengeluarkan sesuatu yang dibungkus dalam daun kelapa kering. Dibukanya perlahan. Di dalamnya ada segumpal kain bercak darah, serpihan tulang kecil,
dan benang merah yang dililit seperti tali pusar. "Inilah yang kau cari," katanya lirih. "Ari-ari kuburan basah. Santet ini tidak akan membunuh dalam sekejap, tapi akan meluruhkan dia seperti bangkai di atas tanah panas. Tak ada tabib yang bisa sembuhkan, tak ada tanah yang bisa terima jasadnya nanti. Dan santet ini hanya bisa dipakai sekali dalam hidupmu." Wati menatap benda itu. Keningnya berkeringat meski malam sangat dingin. "Kalau kau masih mau lanjut, ada syaratnya," sambung Mbah Gendut. "Kau harus cari 3 hal. Tanah kuburan bayi yang baru dikubur, serpihan rambut korban, dan 1 pasang alas kaki yang pernah ia pakai langsung. Tidak boleh salah satu pun kurang. Ritual dilakukan malam Selasa Legi antara jam 1 dan 2 pagi. Di luar waktu itu, kau akan gagal. Dan bukan dia yang mati, tapi kau." Wati menggertakkan giginya. "Baik, syarat akan saya penuhi, Mbah." Mbah Gendut menyipitkan matanya, seperti menilai apakah perempuan di depannya benar-benar serius. Lalu ia menambahkan dengan suara sangat pelan, nyaris seperti mantra, "Kalau kau gagal di tengah jalan, roh bayi yang jadi tumbal akan datang menagih. Ia tak kenal siapa benar siapa salah. Ia hanya tahu satu, kau sudah membangunkannya dari tanah basah." Peringatan itu menggantung di udara, dingin dan mematikan. Tapi Wati tak gentar. Ia sudah kehilangan segalanya. Tak ada rasa takut yang lebih besar dari rasa kehilangan yang ia alami 5 tahun lalu. Hatinya hanya diisi satu hal, kehancuran bagi orang yang telah merenggut semuanya darinya. Sementara itu, malam makin larut. Mbah Gendut memberikan Wati sebungkus dupa hitam dan secari kain merah. "Letakkan ini di bawah bantalmu selama 7 malam. Kalau dalam mimpi kau melihat bayi menangis dan cacing keluar di pusarnya, berarti dia menerima niatmu. Tapi kalau bayi itu diam saja, kau urungkan, artinya roh di dunia bawah menolak membantumu." Wati menerima benda itu dengan tangan bergetar. "Kalau diterima, Mbah." Mbah Gendut menatap dalam-dalam ke mata Wati. "Maka mulai malam itu, kau bukan lagi manusia biasa. Kau jadi perantara, dan hidupmu tak akan pernah tenang bahkan setelah dia mati. Tapi dendamu akan terbalas tuntas." Dalam perjalanan pulang, Wati tidak berkata apa-apa. Ia berjalan sendirian di tengah gelap hutan, hanya ditemani suara ranting patah dan angin dingin yang menyeret dedaunan. Tapi di dalam dadanya ada api yang tak bisa dipadamkan. Ia tahu apa yang akan ia lakukan, dan ia siap membayar harga yang bahkan Tuhan pun enggan menagihnya. "Jumar, kau pikir kau tak bisa disentuh, tapi kau akan hancur, bukan oleh hukum, bukan oleh manusia, tapi oleh bayi yang bahkan belum sempat belajar menangis." Di sisi lain, kalau kau gemetar hanya karena tanah kuburan, lebih baik berhenti sekarang. Karena setelah ini yang kau sentuh bukan cuma tanah, tapi batas antara hidup dan mati. Suara Mbah Gendut menggema di kepala Wati sepanjang malam itu, seperti gema dari liang lahat yang belum ditutup. Malam Selasa Legi tinggal 3 hari lagi. Waktu makin mepet, tapi syarat belum lengkap. Setiap detik terasa seperti pisau di leher. Wati menatap langit malam dari balik jendela, rumah tua peninggalan bibinya. Cahaya bulan separuh tak cukup menerangi hatinya yang gelap. Tapi ia tahu, jalan ini tak bisa ia batalkan. Ia sudah menapak dan tak bisa lagi mundur. Mbah Gendut tak menjelaskan bagaimana cara mendapatkan ari-ari. Ia hanya bilang, "Gunakan insting perempuan yang pernah melahirkan. Tanah segar punya bau beda." Wati mulai mengendap ke pemakaman umum di desa tetangga. Ia datang bukan dengan pakaian mencolok, hanya daster gelap dan kerudung tipis menutupi wajah. Kuburan bayi biasanya diletakkan di ujung, dan panjang kuburan bayi itu pendek, terpisah dari makam dewasa juga. Wati sudah tahu dari info seseorang tukang gali kubur tua yang diam-diam ia beri uang. Sampai akhirnya ia menemukannya.
gundukan tanah kecil yang masih basah, nisan sederhana dari kayu randu, baru berdiri tak lebih dari 4 hari. Tak ada tulisan, hanya selendang bayi kecil yang digantung di atasnya. Tangannya gemetar saat menggali pelan dengan jari-jarinya. Hanya sekepal tanah yang ia ambil, tapi terasa seperti memikul beban satu dunia. Bau tanah itu lembab, bercampur getar tubuhnya sendiri. Ia cepat-cepat menutupnya kembali, mengucap permintaan maaf lirih pada roh bayi itu. "Maaf, aku cuma ingin keadilan. Aku akan bayar dengan hidupku kalau perlu, tapi tolong bantu aku sekarang." Berikutnya, sandal target. Wati tahu satu-satunya kesempatan adalah pesta ulang tahun anak Jumar yang akan digelar di villa mewah miliknya. Ia nekat menyelinap malam sebelumnya ketika penjagaan longgar. Ia masuk lewat belakang, lewat kebun pisang yang dulu pernah jadi halaman rumahnya sendiri. Villa itu kini penuh lampu taman, tapi bagian dapur dan garasi masih gelap. Disitulah ia menyelinap. Sepatu-sepatu, sandal tamu berjajar di rak, tapi Wati tahu betul mana milik Jumar. Sepatu kulit hitam dengan jahitan emas, bekas lipatan dan debu menunjukkan sepatu itu sudah dipakai. Ia mengambil salah satunya, hanya satu, karena menurut Mbah Gendut, yang diminta bukan sepasang, yang penting bekas tapak hidupnya. Lalu, serpihan rambut, ini yang paling sulit. Wati tahu Jumar sering potong rambut di salon pria langganannya. Ia menyamar sebagai petugas bersih-bersih dan mengintai dari kejauhan. Saat Jumar keluar, ia menunggu sampai tempat itu sepi, lalu masuk pura-pura mau melamar kerja. Saya cuma mau bantu-bantu mbak, kalau boleh. Mau ngepel lantai atau sapu rambut juga gak apa-apa. Boleh kan mbak? Katanya ke kasir sambil menunduk. Setelah beberapa alasan dibuat dan masuk akal, ia pun berhasil masuk. Dan di situ, di lantai tersembunyi di bawah kursi, ia menemukan beberapa helai rambut yang masih baru dipotong. Ia tak perlu lama membedakannya. Rambut Jumar sedikit beruban di sisi kiri, dan itu ada di tangannya. Dan 3 syarat pun akhirnya terkumpul. Malam Selasa Legi datang, bersama hawa aneh yang menggigilkan. Angin seperti membawa bisik-bisik yang tidak biasa. Malam itu Wati kembali ke pondok jerami Mbah Gendut dengan bungkusan kain putih yang diikat rapi. Ia membawa tanah, sepatu, dan rambut. Taruh di tengah lingkaran. Perintah Mbah Gendut tanpa melihat. Di tengah pondok sudah tergambar lingkaran dari darah ayam hitam yang baru disembelih. Ada dupa hitam menyala dan aroma kemenyan yang terlalu pekat sampai menusuk ke ubun-ubun. Wati meletakkan ketiga benda itu di atas kain merah. Di tengah lingkaran, Mbah Gendut mulai membaca mantra. Nadanya seperti mendayu, tapi dalam setiap suku kata ada tekanan, seolah sedang memanggil sesuatu dari balik kabut dunia lain. Sira kang durung netes, sing dilalekke, sing durung dikekep, saiki tangi, ana sing ngundang, ana sing nyuwun, dan seterusnya. Gak berani lanjut mantranya lah. Lanjut, tiba-tiba pelita padam sendiri, hanya asap dari dupa yang membentuk bayangan aneh di udara. Bayi tanpa wajah mengambang di antara cahaya. Wati menggigil, tapi tak bergeming. Ia sudah siap. Ia tahu ini bukan sekadar ritual, ini adalah sumpah darah. Setelah beberapa saat, Mbah Gendut membuka matanya perlahan. Sudah, dia menerima. Sekarang tinggal menunggu. 3 hari dari sekarang, tubuh Jumar akan mulai berubah. Dan kau jangan pernah datang ke makamnya. Jangan pernah menangis saat dia mati, atau roh itu akan kembali padamu. Wati mengangguk, pelan tapi mantap. Tubuhnya lelah, tapi hatinya mantap. Di sisi lain, siapa yang buang bangkai di kamarku? Ini bau apa? Teriakan Jumar menggema di seluruh rumah mewah 3 lantai itu. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, hanya mengenakan singlet putih dan celana tidur yang kusut. Wajahnya merah karena marah, dan matanya merah karena kurang tidur. Sejak 3 hari terakhir, kamar tidur itu mengeluarkan bau amis yang menjijikkan, seperti bangkai hewan mati yang disembunyikan di balik lemari. Para asisten rumah tangga sudah mencuci karpet, mengganti spray, menyemprotkan pengharum, bahkan memanggil tukang saluran untuk memastikan tidak ada tikus mati di dalam pipa. Tapi bau itu tetap ada.
Dan pagi ini, Jumar mencium bau itu menempel di tubuhnya sendiri. Ia memandangi ketiaknya, mengendus leher, bahkan mencium-ciumi bagian dadanya yang mulai tampak memucat. Tidak percaya, ia mencopot singletnya dan memeriksa di depan cermin. Kulit di bagian pundaknya tampak seperti mengelupas, seperti bekas luka bakar. Tapi ia tak merasa panas, tak merasa sakit, hanya bau itu makin tajam. Sialan, gumamnya pelan, menatap kulitnya yang tampak menipis dan di beberapa titik menghitam seperti membusuk. Hari itu juga ia ke dokter, klinik langganan yang biasanya menangani para pejabat daerah. Dokter muda yang menanganinya mengernyit heran. Ini bukan eksim biasa, Pak Jumar. Saya juga belum bisa pastikan ini infeksi atau bukan. Kulit Bapak seperti bereaksi dengan sesuatu dari dalam. Dari dalam? Maksudnya? Seperti tubuh Bapak sedang membusuk, Pak, tapi tanpa sebab biologis yang jelas. Hasil labnya saya tunggu dulu, tapi... Wah, omong kosong, bentak Jumar, membanting hasil pemeriksaan sementara ke meja. Apa kau bilang tubuh saya busuk? Saya ini sehat, saya hanya kecapean. Itu semua salah pembantu. Ia meninggalkan klinik dengan marah, tak memperdulikan tatapan heran pasien lain yang mencium bau tak sedap sejak ia masuk. Keesokan harinya, keanehan makin terjadi. Saat menyisir rambut, sisirnya penuh helaian. Rambut bagian kiri kepala rontok parah, membentuk kebotakan yang tak bisa ditutupi. Ia menutupi dengan topi, tapi tetap merasa kulit kepalanya seperti ditarik-tarik dari dalam. Yang lebih parah, ia mulai merasa perih di bagian tulang kering. Saat dibuka, daging di bagian kakinya memucat, pucat kehijauan, dan muncul garis-garis merah seperti pembuluh yang pecah. Tapi lagi-lagi, ia tak merasakan sakit, hanya perasaan mengganjal, seperti tubuhnya bukan miliknya sendiri. Di kantor kelurahan, aroma busuk itu ikut terbawa. Pegawai mulai berbisik-bisik di belakangnya. Mereka saling pandang ketika Jumar lewat. Beberapa pura-pura bersin atau mengelap hidung dengan alasan flu. Pak Lurah, maaf, ini Bapak itu habis dari tempat pembakaran sampah, Pak? Tanya salah satu staf muda dengan suara hati-hati dan gagap. Jumar mendelik. Mulutmu bau lebih dari sampah. Jangan sok suci. Ia berjalan cepat masuk ke ruangannya. Tapi bisik-bisik itu tak bisa ia redam. Bahkan saat ia duduk sendiri di ruangannya pun, bau itu tetap menyergap, menempel, menyatu. Malamnya ia tak bisa tidur. Setiap hendak memejamkan mata, ia mendengar suara sesuatu. Suara cairan meletup, daging robek, seperti tubuh dipotong-potong dengan tumpul. Ia bangkit dari tempat tidur, berkeringat meski AC menyala. Ia membuka baju, menatap cermin besar di kamar, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangannya berbeda. Bayangan dalam cermin menatapnya dengan mata penuh kebencian. Di wajah itu kulitnya mengelupas, pipi robek, dan lehernya terbuka menampakkan otot dan urat yang nyaris putus. Jumar melangkah mundur, ketakutan. Tapi bayangan itu tetap berdiri. Matanya menatap langsung ke matanya. Tidak, ini cuma mimpi, katanya. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu tersenyum-senyum. Senyum yang familiar. Senyum penuh kesombongan. Senyum yang dulu ia pamerkan ketika menjebloskan Wati ke penjara di depan umum. Tubuh Jumar gemetar. Ia berbalik hendak berlari keluar kamar. Tapi seketika lampu padam, cermin meledak sendiri, pecah menjadi serpihan kecil yang memantulkan potongan-potongan tubuhnya yang setengah busuk. Pagi harinya, seluruh rumah panik. Pembantu menemukan Jumar pingsan di bawah meja makan. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat, dan mulai mengeluarkan bau menyengat yang tak bisa ditahan lagi. Ia dibawa ke rumah sakit, tapi tak ada satupun dokter yang bisa menjelaskan keadaannya. Semua hasil laboratorium menunjukkan bahwa tidak ada penyakit, tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada infeksi. Tapi tubuhnya menolak hidup. Dalam laporan medis terakhir, tertulis satu catatan kecil dari dokter yang hanya berani berbisik kepada istrinya. Seolah
Tubuh Pak Jumar dihukum dari dalam. Dagingnya membusuk tanpa sebab, seperti tak diterima bumi. Sementara itu di sisi lain, Wati duduk di depan rumahnya malam itu, menatap bulan yang kini utuh sempurna. Bau dupa hitam masih melekat di langit-langit rumah. Ia tahu prosesnya sudah dimulai. Siapa kau? Jangan lihat aku seperti itu. Aku bukan orang jahat. Jumar berteriak sekeras-kerasnya ke arah cermin besar di sudut kamarnya. Tapi suara teriakannya hanya berbalas dengungan malam dan detak jarum jam yang mendekati angka 2. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, dan matanya basah oleh keringat dingin. Dalam bayangan cermin, sosok yang ia lihat bukan dirinya, atau mungkin memang dirinya, tapi dalam bentuk yang mengerikan. Rambutnya setengah botak, kulitnya koyak di bagian leher, dan dadanya bolong, seperti pernah ditusuk benda tumpul hingga dalam. Wajahnya penuh luka terbuka dan senyum pengis yang seolah mengejek. Dan yang paling membuatnya gila, wajah dalam cermin itu persis ekspresinya saat ia menertawakan Wati 5 tahun lalu. Di sisi lain, sudah seminggu Jumar tak tidur dengan tenang. Tepat pukul 2 pagi, lampu di rumahnya selalu padam sendiri. Tidak peduli apakah ia menyalakan lilin, senter, bahkan genset sekalipun. Begitu jarum panjang dan pendek bertemu di angka 2, gelap, lalu hening, lalu suara-suara. Kadang seperti bisikan anak kecil yang menangis. Kadang seperti suara daging ditarik dari tulang. Tapi yang paling sering ia dengar adalah suara tangisan perempuan, tangis lirih, penuh luka, seperti seseorang yang dikubur hidup-hidup dan masih mencoba minta tolong. Awalnya, ia pikir semua itu halusinasi karena stres. Tapi makin hari, makin nyata. Ia pernah merekam suara saat malam tiba. Dan ketika didengarkan keesokan harinya, ada suara lirih yang memanggil namanya berulang-ulang dengan intonasi datar dan menyeramkan. Jumar, Jumar, Jumar. Jumar mencoba lari dari semua itu. Ia pernah tidur di villa luar kota miliknya. Tapi malam pertama, tepat pukul 2, lampu villa padam. Cermin di kamar mandi memantulkan bayangan dirinya sendiri di tengah kamar. Meskipun ia sedang di kasur. Ia kabur ke hotel bintang 5 di kota, menyewa suite paling mahal. Tapi malam itu juga seseorang mengetuk pintu tepat jam 2 pagi. Ketika ia buka, tak ada siapa-siapa. Hanya satu jejak kaki kecil, seperti kaki bayi, yang meninggalkan bekas lumpur di lantai marmer. Pulang ke rumah, keadaan makin kacau. Istrinya menolak tidur sekamar karena tak tahan dengan bau dari tubuh Jumar yang makin hari makin menyengat. Aku tidur di kamar anak, Mas. Kamu ke dokter lagi ya? Atau ke kiai, siapapun. Ini udah tidak wajar, Mas. Tapi Jumar justru makin tersudut. Setiap malam ia mulai merasa bahwa dirinya hidup di dalam mimpi yang berulang-ulang. Ia bangun di tempat tidur, membuka mata, dan merasa pernah mengalami semua itu sebelumnya. Detik demi detik terasa seperti salinan dari malam kemarin. Angin dingin bertiup dari ventilasi, meski jendela tertutup rapat. Lampu meredup perlahan meski tak ada gangguan listrik. Dan selalu cermin itu menampakkan kenangan yang bukan ia pikirkan, tapi ia lakukan. Salah satu malam, cermin menunjukkan dirinya sedang berdiri di depan Wati yang berlutut. Ia mentertawakan perempuan itu dengan angkuh, sementara Wati menangis di tanah. Jangan pikir suara tangisanmu bisa melunakkan hukum, Wati. Ini negara hukum, bukan tempat main perasaan. Itu kalimat yang ia ucapkan 5 tahun lalu. Tapi kali ini, suara dalam cermin bukan hanya miliknya. Ada suara tangisan yang mengiringi, dan dari tubuh Wati dalam bayangan itu, keluar ular kecil dari mulutnya, melilit lehernya sendiri. Berhenti, hentikan. Ini aku salah, teriak Jumar sambil memecahkan cermin dengan kursi. Tapi pecahan kaca itu menampilkan 1000 wajah dirinya sendiri. Semuanya penuh luka, senyum dingin, dan tatapan yang tak bisa ia lupakan. Pagi harinya ia memanggil dukun, bahkan paranormal dari kota lain. Rumahnya disemprot air doa, digarami dari pojok ke pojok,
bahkan dipasangi pagar gaib, tapi tak ada yang berubah. Bahkan salah satu dukun berkata lirih, "Maaf Pak, ini bukan gangguan jin biasa. Ini bukan guna-guna yang bisa dibersihkan. Ini seperti hukuman Pak." Jumar tertawa putus asa. "Hukuman? Aku lurah, aku punya kuasa. Hukum ada di tangan saya. Saya bisa lapor polisi kalau perlu." Tapi dalam hatinya ia tahu, semua ini bukan mainan orang iseng. Ini bukan karma biasa. Ini bukan kutukan sembarangan. Ini adalah bayaran. Di sisi lain, malam itu Wati menyalakan dupa terakhir dari bungkusan pemberian Mbah Gendut. Ia tak tersenyum, tak puas, tak bahagia, tapi ia tenang. Dia belum mati, tapi jiwanya sudah di dalam kubur. Gumamnya pelan. Sementara itu, angin malam meniup pelan daun jendela rumah tuanya. Dupa menyala sempurna, dan di kejauhan anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Di lain waktu, jeritan itu memecah sunyi malam seperti lonceng kematian. Suaranya nyaring, parau, dan menyeret nafas panjang seperti ada isi perut yang tercabik dari dalam. Beberapa warga kampung yang masih terjaga langsung keluar rumah, menoleh ke arah villa mewah di ujung desa, tempat tinggal Jumar yang akhir-akhir ini makin sepi, tapi terasa angker. Suara jeritan disusul bunyi kaca pecah, benda jatuh, dan pintu dibanting-banting lalu hening, senyap, seperti waktu berhenti. "Ya Tuhan, itu dari rumah Pak Lurah," seru Pak Karto, hansip malam, yang langsung berlari sambil memanggil warga lain. Tak butuh waktu lama, beberapa orang berkumpul di halaman villa. Pintu pagar terkunci, tapi bau amis yang menyengat keluar menembus celah-celah. Pak Karto memberanikan diri mendobrak pintu depan. "Pak Lurah, Pak Jumar, astagfirullah, ini kenapa rumahnya bau bangke?" Saat pintu berhasil terbuka, mereka tak siap dengan apa yang terlihat. Tubuh Jumar menggantung di udara, bukan dengan tali, bukan dari langit-langit, tapi benar-benar melayang, seperti digantung oleh tangan tak kasat mata. Matanya menonjol keluar dari rongga, lidahnya menjulur panjang hingga menyentuh dada, dan dari mulutnya mengalir darah kental bercampur ulat hidup dan belatung. Tangannya menggenggam sendiri lehernya, seakan dicekik oleh rasa bersalah yang tak bisa ditanggung dunia. Beberapa warga mundur sambil muntah, ada yang langsung pingsan, tapi yang paling aneh, saat Pak Karto mencoba mendekat untuk menurunkannya, tubuh Jumar panas. Bukan sekadar hangat, tapi benar-benar menyengat seperti logam terbakar. Sentuhan kulit ke kulit menghasilkan bau kosong. Warga panik, mulai beristighfar, membaca ayat-ayat yang mereka hafal, tapi tak satu pun berani menyentuh tubuh itu lagi. Tak lama kemudian, pihak berwajib datang, tapi bahkan aparat pun tak bisa berbuat apa-apa. Mayat Jumar tetap tergantung di udara, dan di bawahnya lantai marmer yang bersih kini retak dan mengeluarkan bangkai tikus satu demi satu. Tikus-tikus itu busuk, dagingnya mengelupas, dan di matanya ada ulat yang menggeliat seperti menari. Satu hal pasti, ini bukan kematian biasa, ini bukan pembunuhan, ini hukuman karma. Pagi harinya warga berusaha menguburkan jasad itu dengan alat berat. Jasad Jumar akhirnya bisa dijatuhkan dan dimasukkan ke dalam peti besi. Tapi saat liang kubur digali di pemakaman keluarga, hal yang lebih mengerikan terjadi. Setiap kali tanah digali, muncul air hitam berbau amis dari bawah. Bukan air tanah biasa, tapi air yang mengandung lendir, darah tua, dan cacing yang menggeliat tak mau mati. Saat peti diturunkan, air itu menaik, menolak isi kubur dan menggoyang peti hingga mengambang sendiri. Dicoba di tempat lain, sama. Dicoba oleh ustadz kampung, oleh dukun, oleh siapapun tetap sama. Tanah menolak jasad Jumar, bahkan bumi pun tak sudi menerima tubuhnya. Akhirnya keputusan diambil, jasad Jumar akan diapungkan ke tengah danau tua di perbatasan desa. Danau itu dulu angker, tempat orang bunuh diri, dan jasad tak pernah ditemukan. Tapi bagi warga, itu satu-satunya tempat yang tersisa. Mereka membawa jasad itu dengan rakit bambu, diiringi doa atau lebih tepatnya rasa lega. Sampai di tengah danau, peti ditenggelamkan perlahan, tapi yang membuat semua terdiam, air danau itu tidak menerima jasadnya juga. Air menggelembung, busuk,
ular-ular kecil muncul dari bawah permukaan. Tapi akhirnya jasad itu ditelan juga, entah kemana. Seminggu kemudian, villa mewah Jumar dijual murah. Tak ada yang mau beli. Setiap malam terdengar suara jeritan, tangisan bayi, dan suara air yang menetes dari langit-langit. Padahal atap sudah diganti. Beberapa orang nekat bermalam di sana hanya untuk dibawa pulang pagi harinya dalam keadaan linglung, mata merah, dan mulut komat kamit seperti mengulang nama yang sama. Sementara itu di sudut desa, rumah tua milik almarhumah Pipi Saminah masih berdiri. Di dalamnya, Wati duduk di depan dupa yang hampir habis. Wajahnya pucat, tapi tenang, puas. Ia tak pernah pergi ke danau, tak pernah mengaku apa-apa. Tapi semua orang tahu, ia tak lagi dibayangi dendam. Ia bahkan tak bicara banyak, hanya senyum kecil. Senyum yang bukan kemenangan, tapi pembebasan. Karena bagi Wati, keadilan tak harus turun dari langit. Kadang ia naik dari bawah tanah. Dan sekarang, tanah sudah mendapat kembali haknya. Dan Jumar, lurah biadab yang sombong itu, telah menjadi bagian dari lumpur paling kelam di dunia, yang bahkan tak bisa dikeringkan oleh matahari. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Terima kasih teman-teman yang sudah dukung di channel Wayne Anthony ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit dulu, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.